Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi kami. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai siklus pendapatan dalam sistem informasi akuntansi. Materi ini penting karena siklus pendapatan berhubungan langsung dengan kegiatan penjualan perusahaan dan penerimaan kas yang menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Dalam kegiatan bisnis, perusahaan tidak hanya menjual barang atau jasa, tetapi juga harus memiliki sistem yang teratur agar transaksi berjalan dengan baik dan juga aman. Oke, karena itu pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian siklus pendapatan, tahapan-tahapannya, lalu dokumen apa saja yang digunakan, serta pengendalian internal dalam siklus pendapatan. Baik, selanjutnya adalah pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan itu adalah serangkaian aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dimulai dari menerima pesanan pelanggan, menyerahkan barang atau jasa, hingga menerima pembayaran dari pelanggan. Intinya, siklus pendapatan itu adalah proses perusahaan memperoleh pendapatan dan hasil penjualannya. Ada 4 tujuan utama siklus pendapatan. Yang pertama, itu untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, memastikan pembayaran diterima tepat waktu. Dan yang ketiga, untuk menjaga keamanan aset perusahaan. Dan yang keempat, menghasilkan sistem informasi akuntansi yang aman. Dalam siklus pendapatan terdapat beberapa fungsi atau bagian yang saling bekerja sama satu sama lain. Yang pertama, bagian penjualan bertugas menerima pesanan dari pelanggan dan membuat dokumen penjualan. Kedua, bagian gudang bertugas menyiapkan barang yang dipesan pelanggan. Ketiga, bagian pengiriman bertugas mengirimkan barang kepada pelanggan. Keempat, bagian penagihan bertugas membuat faktur tagih atau penjualan. Kelima, bagian kasir bertugas menerima pembayaran dari pelanggan. Dan yang terakhir, yang keenam, bagian akuntansi bertugas mencatat seluruh transaksi ke dalam sistem akuntansi. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang tahapan siklus pendapatan. Tahap yang pertama adalah penerimaan pesanan pelanggan. Proses ini dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan atas barang atau jasa. Kemudian bagian penjualan akan menerima dan memeriksa stok barang, harga barang, dan juga data pelanggan. Apabila pesanan telah disetujui, perusahaan akan mencetak sales order atau surat persetujuan penjualan. Tahap kedua adalah persetujuan kredit. Dalam penjualan kredit, perusahaan harus memeriksa apakah pelanggan layak atau tidak untuk menerima kredit. Hal ini bertujuan agar perusahaan terhindar dari piutang tagih. Apabila disetujui, transaksi akan dilanjutkan. Tahap ketiga adalah penyiapan barang. Selanjutnya, bagian gudang akan menyiapkan barang yang telah dipesan oleh pelanggan. Pada tahap ini dilakukan pengecekan jenis dan juga jumlah barang agar tidak terjadi kesalahan pengiriman. Tahap keempat adalah pengiriman barang. Setelah bagian gudang menyiapkan barang, selanjutnya bagian pengiriman akan mengirimkan barang dan juga akan mencetak dokumen sebagai bukti bahwa barang telah dikirim. Tahap kelima adalah penagihan kepada pelanggan. Selanjutnya, setelah barang dikirim, bagian penagihan akan melakukan penagihan kepada pelanggan dalam bentuk faktur penjualan atau invoice yang berisi nama pelanggan, jumlah barang, harga, total pembayaran, dan juga jatuh tempo pembayaran. Tahap keenam adalah penerimaan kas. Setelah bagian penagihan mengirimkan invoice, pelanggan harus membayar dalam bentuk tunai maupun transfer. Selanjutnya, bagian kasir akan menerima pembayaran dan mencetak bukti pembayaran. Tahap ketujuh adalah pencatatan akuntansi. Setelah diterima pembayaran, bagian akuntansi akan mencatat transaksi ke dalam jurnal ataupun laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar informasi transaksi telah dicatat oleh perusahaan secara akurat.
Oke, selanjutnya yaitu dokumen dalam siklus pendapatan. Dalam siklus pendapatan itu ada beberapa dokumen yang digunakan sebagai bukti transaksi. Yang pertama itu ada sales order atau dokumen pesanan pelanggan. Yang kedua itu pada tahap kredit dibutuhkan dokumen yang namanya credit approval atau dokumen yang digunakan untuk mengecek limit. Nah, yang ketiga ada yang namanya dokumen delivery note atau dokumen yang dibutuhkan ketika terjadinya pengiriman barang. Yang keempat, ada yang namanya dokumen faktur penjualan atau dokumen tagihan pelanggan. Dan lanjut ada dokumen sales journal atau dokumen yang digunakan untuk membuat jurnal pada tahap pencatatan. Yang kelima, ada dokumen kwitansi dan bank reconciliation. Oke, selanjutnya yaitu pengendalian internal dalam siklus pendapatan. Perusahaan harus memiliki pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi kesalahan maupun kecurangan. Nah, ada beberapa pengendalian internal dalam siklus pendapatan. Yang pertama yaitu ada pemisahan tugas. Bagian penjualan, kasir, dan juga akuntansi harus dipisahkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Nah, yang kedua yaitu ada otorisasi transaksi. Setiap transaksi itu harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Nah, yang ketiga, penggunaan dokumen bernomor urut. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi kesalahan atau tidak mudah hilang dan tidak dimanipulasi. Yang terakhir yaitu pengecekan secara berkala. Perusahaan harus mengecek atau mengaudit secara rutin terhadap transaksi. Contoh sederhana siklus pendapatan. Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh sederhana siklus pendapatan. Contohnya adalah seorang pelanggan ingin membeli laptop di toko komputer. Siklus yang terjadi adalah yang pertama, pelanggan memesan laptop. Yang kedua, bagian penjualan mencatat nota pemesanan. Yang ketiga, bagian gudang menyiapkan laptop. Yang keempat, barang dikirim kepada pelanggan. Yang kelima, toko mencetak invoice. Yang keenam, pelanggan membayar. Yang ketujuh adalah bagian akuntansi mencatat transaksi. Dari contoh berikut bisa kita ketahui bahwa proses tersebut saling berkaitan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa siklus pendapatan merupakan proses penting dalam perusahaan karena berkaitan langsung dengan penjualan dan penerimaan kas. Dengan adanya sistem yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penjualan serta mengurangi resiko kesalahan dan kecurangan. Semoga video edukasi ini dapat membantu teman-teman memahami materi siklus pendapatan dengan lebih mudah. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.